Luar biasa, terima kasih buat The Gideons Internasional. Itu pembukaan part pertama kelihatannya. Ya, nanti akan ada bapak-bapak ini juga akan berbicara di kebaktian yang ketiga. Mohon maaf kalau saya salah Om, karena Pak Bonar Pasaribu adalah teman keluarga almarhum ayah saya. Ini adalah profesor, doktor, insinyur, kalau nggak salah ya. Pak Bonar Pasaribu ini salah satu guru besar perikanan IPB, kalau nggak salah Om. Ya, guru besar perikanan IPB lo yang bicara. Saya belum guru, ini udah guru, udah besar lagi. Jadi wah hebat banget gitu kelihatannya, luar biasa. Anaknya adalah salah satu manajer program studi di Universitas Indonesia Sastra Jepang. Wah itu hebat banget, jadi bukan orang sembarangan yang sedang bicara tadi. Jadi terima kasih banyak buat kesaksiannya. Jadi saya baru jam 12, jadi kita akan pulang sekitar jam 2 mungkin kelihatannya hari ini ya. Siap Bapak Ibu? Saya enggak. Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-36. Kita meneruskan tema hari ini berbicara mengenai giving and generosity. Dalam 2 bulan terakhir ini berbicara mengenai giving dan generosity. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan pertanyaannya gini, apa bukti Tuhan adalah Tuhan yang murah hati sih? Bukti Tuhan adalah Tuhan yang murah hati adalah Tuhan masih berikan kita hidup hari ini. Bukti Tuhan adalah Tuhan yang generous. Bukti Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah dengan kemurahan hati adalah Dia terbitkan matahari buat orang yang paling berdosa dan orang yang benar. Bukti Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, Dia kasih hujan buat orang yang berdosa dan juga orang yang benar. Hanya karena kita ikut Tuhan Yesus kan bukan berarti ketika hujan cuma rumah kita doang yang kehujanan. Enggak, semuanya itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Itu adalah the main karakter utama yang selalu Tuhan dengungkan kalau saudara baca Alkitab bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Baik Dia. Anda mau berdosa atau nggak berdosa, Dia tetap baik dalam kehidupan kita semua. Itu bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Dan salah satu kemudian yang jadi pertanyaan, satu jadi pemikiran adalah seringkali kalau waktu kita lahir karena kita sudah berdosa, kita lahir bawa sinful nature. Kita lahir dengan bawaan dosa. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, seringkali kita adalah manusia yang egois. Mementingkan diri sendiri. Kelihatannya nggak yakin ya. Bos saudara, kalau kita tuh kelihatannya orangnya egois. Kita adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Mau buktinya? Kita selfie sebentar. Nah, setiap kali hasil foto keluar, muka siapa yang Bapak Ibu lihat? Muka saya. Saya nggak peduli kalau muka Bapak Ibu lagi merem waktu di foto, lagi celangap mukanya, saya nggak peduli. Kalau muka saya bagus, fotonya bagus. Iya ibu-ibu sih kelihatan yang paling sering, iya dong. Kalau muka saya bagus, nggak peduli muka teman ada yang ngebalik ke belakang, semuanya bagus. Kalau foto saya dan pose saya bagus, ini foto bagus. Tapi kalau muka saya jelek, kita harus ulangi. Enggak, saya nggak akan mencuri pelayanan Pastor Philip Pensong ibaratnya. Itu adalah panggilannya beliau. Lah iya kan, manusia di satu sisi adalah, Tuhan di satu sisi adalah Tuhan yang murah hati, dan di sisi yang lain adalah kita ada cenderung adalah egois. Kalau main cocokologi gitu ya hari-hari ini ya. Kata generosity itu dimulai dengan huruf G. It's the same, itu adalah kata pertama yang sama juga dengan menuliskan kata God. Hurufnya G sama-sama. Sedangkan mementingkan diri sendiri bahasa Inggrisnya kan adalah selfishness. Selfish, mementingkan diri sendiri dan dimulai dengan huruf S. Dan kata setan pun kan dimulai dengan huruf S. Cocokologi ini kelihatannya ya. Karena kalau di bahasa Indonesia saya susah nyarinya. Kata itunya, mohon maaf sebentar. Dari ayat di atas, Lukas pasal yang ke-6 36 berkata gini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Dengan kata lain, kalau Bapamu murah hati artinya kan saya anaknya, betul nggak? Kalau Bapak murah hati berarti anak murah hati. Ini poin saya yang pertama sebetulnya. Bahwa memberi menjadi murah hati itu nggak harus dipaksakan. Itu nggak diperintah itu, apalagi diancam-ancam. Kalau nggak beri masuk neraka. Kalau nggak beri tokonya ntar kebakaran gitu contohnya gitu. Kalau nggak memberi atau murah hati kita bukan muncul karena paksaan. Bukan juga muncul karena perintah, apalagi diancam-ancam. Kalau nggak murah hati, nggak memberi kamu nggak akan masuk surga. Nggak ada ayatnya memang. Tapi bukan murah hati yang muncul karena sebuah paksaan. Tapi murah hati yang keluar muncul dari sebuah hubungan pribadi dengan Bapa di surga. Ini yang buat beda.
Ini yang saudara gak akan pernah temukan dengan orang yang generous di luar yang tanpa Tuhan Yesus. Kenapa generosity atau kemurahan hati yang kita lakukan adalah kemurahan hati yang keluar dari personal relationship dengan Bapa di sorga. Karena Bapa berkata gini, hendaklah kamu murah hati sama seperti aku Bapamu murah hati. Jadi keluar dari sebuah hubungan dengan Tuhan, jadi berada pada personal relationship dengan Tuhan, di situ kemurahan hati kemudian muncul lahir dari kehidupan saya dan saudara. Enggak dipaksain, apalagi diperintah, apalagi diancam-ancam. Enggak, tapi adalah sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya harus beritahu kalau kita para suami ya, kita berjuang dengan keras berada di luar untuk mencari nafkah buat keluarga kita, buat para istri, para ibu berjuang begitu keras untuk mendidik anak di rumah, buat mereka yang sekolah atau masih kuliah berjuang begitu keras untuk mendapatkan pendidikan. Harusnya adalah gini, usaha yang sama juga yang harusnya kita kerjakan untuk menjaga personal relationship kita dengan Tuhan. Harus itu. Iya, kalau hubungan dengan Tuhan terganggu, hubungan dengan keluarga pasti terganggu. Hubungan dengan sesama pasti terganggu. Gak ada gambar salib sih. Gambar salib kan ada salib gitu, vertikal kemudian horizontal. Kalau yang vertikalnya terganggu Pak, yang ke samping akan keganggu. Hubungan dengan sesama keganggu, kalau hubungan dengan Tuhan keganggu, hubungan dengan keluarga keganggu. Kalau hubungan dengan keluarga keganggu, kalau kita yang lagi kerja lagi usaha, bisa fokus di kerjaan? Nggak bisa. Bisa fokus di usaha? Nggak bisa. Akan selalu ke bawah kan, yang dari keluarga itu kan akan selalu ke bawah ke pekerjaan. Kemudian di pekerjaan kan jadi nggak fokus. Ketika pekerjaan nggak fokus kan performance nggak naik-naik. Kalau performance nggak naik-naik kan gaji no up-up. Gaji nggak naik-naik maksudnya no up-up itu kan nggak naik-naik. Gaji nggak naik-naik masih bagus, gaji nggak naik-naik. Kalau kehilangan gaji coba. Pada akhirnya adalah gini, ketika hubungan kita dengan Bapa di sorga terganggu, hubungan dengan keluarga terganggu, hubungan dengan pekerjaan terganggu, hubungan dengan dompet saudara terganggu. Itu endingnya. Apa yang terjadi dalam hal spiritual akan mempengaruhi apa yang akan terjadi dalam hal fisikal. Pastor Arief suka ngomongin yang supernatural itu akan selalu mempengaruhi yang natural. Guru itu mentransfer pengetahuan. Iya, guru itu mentransfer knowledge, tapi cuman Bapa yang mentransfer kehidupan. Iya, guru itu bisa menukar otak nih Pak, tapi cuman Bapa itu yang bisa mentransfer kehidupan. Beberapa waktu lalu dengar salah satu pendeta besar di Indonesia berkata bahwa Indonesia itu adalah ini sampingan aja. Indonesia ternyata adalah negara ketiga dengan fatherless generation terbesar di dunia. Itu khotbah berbeda. Kita nggak khotbahin itu. Tapi hubungan dengan Tuhan harusnya dijaga dong. Karena murah hatinya kita adalah berasal daripada personal relationship kita dengan Bapa kita yang di surga. Kalau kita berjuang begitu rupa untuk mencari kehidupan di dunia, harusnya kita menaruh effort yang paling enggak sama. Untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Hati-hati yang disebut dengan kesibukan. Saya menemukan sih, setiap kita kan 24 jam sehari. Kelihatannya sibuk terus, wah ada begitu banyak pekerjaan, nggak punya waktu untuk WPD, nggak punya waktu untuk berdoa. Bukan karena kita nggak punya waktu. Karena memang Tuhan nggak jadi prioritas dalam hidup kita. Itu aja, semua kita 24 jam sehari kok. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Jagai spiritual journey hubungan saudara dengan Tuhan, karena di sana murah hati atau generosity itu muncul. Semakin deeper saudara dengan Tuhan, semakin deeper saudara hubungan saya dengan Tuhan, semakin deeper hubungan saya dengan Tuhan, semakin stronger hubungan saya dengan Tuhan, itu memberikan saya power, kekuatan, kuasa untuk memberi dan untuk murah hati. Lagi sekali. Semakin deeper saudara dengan Tuhan, semakin stronger saudara kuat di dalam Tuhan, hasil dari hubungan itu memberikan kita power, kuasa, kekuatan untuk bisa memberi dan untuk bisa murah hati. Jadi ini dua nggak ditaruh cuma sekedar bagus-bagusan, punya makna. Seberapa deeper dan stronger hubungan saudara dengan Tuhan, itu memberikan kita kekuatan untuk memberi dan murah hati. Poin saya yang pertama, hubungan dengan Tuhanlah yang memunculkan kemurahan hati. Jadi semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu artinya memberikan kita kekuatan, kuasa untuk memberi, untuk murah hati. Karena pada dasarnya kan kita egois. Iya, selfish Pak. Saya meyakini, kayak orang tua saya kalau ngomong dulu, Dede itu pelit. Saya tuh dilahirkan pelit kelihatannya, memang saya juga gak ngerti kelihatannya kenapa pelit. Tapi dengan cara belajar kemudian memiliki hubungan dengan Tuhan,
nggak tambah pelit, tapi belajar untuk semakin murah hati. Ya sebuah cerita aja, saya ingat waktu pacaran dulu dengan istri saya. Kita makan satu kali lagi malam minggu itu makan di Pajajaran ada restoran fast food. Makan ya namanya anak muda malam minggu masih pacaran kemudian makan sampai di kasir kemudian si bapaknya bilang mau makan apa Pak? Saya duluan. Oh saya minta paket ini aja satu, paket ayam dan ini. Kemudian giliran istri saya minta paket ini satu, paket ini satu. Terus saya nyelek. Makannya banyak juga nih cewek kelihatannya. Banyak juga nih cewek makannya dia masih pacaran. Jadi harus dijaga dong penampilan, jaga image-nya kita dong. Ya udahlah ya kita yang bayar memang. Saya yang bayar, kita bayar. Kemudian dia masih bertanya-tanya dalam hati sekecil begini makannya sebanyak. Ya sudahlah sambil keluar ternyata. Sambil keluar. Jadi ketika sambil keluar tuh kemudian istri saya kemudian ambil satu paket makanan itu. Kemudian dia kasih ada satu bapak-bapak yang lagi minta-minta di pintu masuk restoran itu ketika dia kasih. Kemudian kita jalan. Di tengah jalan saya masih ingat itu peristiwa untuk hampir 3.000 tahun yang lalu kelihatannya peristiwa itu. Itu saya masih ingat perkataannya kemudian dia cuma ngomong begini, hanya karena dia minta-minta di pintu restoran itu bukan berarti dia pernah makan makanan restoran itu. Keren banget saya pikir, rohani banget gitu ya, gue duniawi banget kelihatannya, rohani banget. Tapi itu menunjukkan bahwa pada dasarnya kita juga adalah orang yang selfish loh. Jadi penting untuk menjaga relationship kita dengan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama dalam hidup. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita menyadari poin nomor 2, bahwa hidup kita ini adalah anugerahnya Tuhan. Iya, hidup kita ini cuma anugerahnya Tuhan. Pastor Rika tadi pagi khotbah dengan sangat bagus. Bapak Ibu bisa dengar ntar di YouTube-nya. Berbicara mengenai memberi juga. Semakin dalam hubungan saya dengan Tuhan, semakin saya menyadari hidup kita ini adalah anugerahnya Tuhan. We are only the managers. Kita ini cuma manager. Kita ini bukan ownernya. Kita ini adalah cuma orang yang dititipkan oleh Tuhan semuanya. Bahwa adalah Tuhan yang mempunyai semuanya. Betul, Mazmur 24 ayat yang pertama berkata gini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Bahwa adalah Tuhan yang mempunyai semuanya. Loh Tuhan yang mempunyai semuanya. Kita sering kali bilang enggak, gua kan kerja keras. Tapi tunggu, siapa yang ngasih nafas? Siapa yang ngasih hidup? Siapa yang ngasih saudara hikmat? Siapa yang ngasih saudara kesempatan untuk bekerja? Tuhan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-18 berkata gini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau itu gak datang daripada Tuhan, gak ada kita hari ini. Saudara pikir usaha saudara ada karena kehebatan saudara? Salah, karena Tuhan itu. Salah. Karena kita cuma dititipkan oleh Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan kita, kalau walaupun bank account, rekening saudara pakai nama saudara, saudara punya apapun juga, tetap itu adalah punyanya Tuhan. Bukan punyanya saya. Kalau semua yang ada di dunia yang punyanya Tuhan, ada satu tapi yang punyanya kita. Yang bukan punyanya Tuhan. Satu-satunya yang punya kita adalah dosa kita. Dosa kita itu cuma punya kita, bukan punya Tuhan. Tapi untuk dosa kita aja Yesus rela mati di kayu salib loh buat kita. Semua yang kita miliki itu punyanya Tuhan. Kalau hubungan personal relationship saya dengan Tuhan kemudian melahirkan sifat, sikap seperti Tuhan itu karakter yang murah hati. Ya, dan kita tahu bahwa semuanya itu dianugerahkan oleh Tuhan. Makanya saya selalu bilang gini, a generous life comes from a grateful heart. Kehidupan yang murah hati itu dimulai dari hati yang bersyukur. Iya, kenapa? Karena semua yang kita miliki itu semua dititipkan oleh Tuhan. Saya punya anak dan kita juga pernah jadi anak kecil. Dan saya rasa ini berlaku mau ada dimanapun juga di seluruh dunia. Kalau ada anak saudara contohnya minta es krim buat saudara, tolong dong udah ngerengek-rengek Pak, tolong beliin es krim. Iya kita beliin es krim yang dia mau misalnya rasa stroberi, kemudian kita kasih ke dia. Dalam hitungan menit kan biasanya kita ngomong begitu, minta esnya dong. Iya gak sih? Iya kan kalau punya anak atau kita maksudnya, minta dong es krimnya, apa jawaban anaknya? Enggak, punya saya, enak aja. Enggak, punya saya, minta dong es krim. Enggak, ini punya saya. Ada 3 poin tuh yang saudara bisa dapatkan dalam posisi anak seperti kayak gitu. Yang pertama, anak ini lupa adalah bapaknya yang bekerja, siang dan malam bekerja sampai punya duit. Kemudian bapaknya pergi ke tukang es krim, dia keluarin dompetnya, dia beli es krimnya. Enggak cukup dia beli es krimnya, dia bawa ambil es krimnya. Kemudian dia kasih ke anaknya. Anaknya ini lupa bahwa adalah bapaknya adalah sumber es krimnya dia. Iya enggak? Anaknya lupa adalah bapaknya adalah sumber es krimnya dia. Itu poin pertama. Tapi poin yang kedua juga yang gak kalah penting. Anak ini juga lupa. Bapak yang sama yang memberikan es krim adalah bapak yang sama yang punya hak untuk ambil es krim itu daripadanya.
Iya dong, kalau anak saya kemudian kalau kalau kita juga kemudian lagi nih, nggak boleh. Udah dimakan, kita tarik lagi, nggak boleh. Nanti aja, sore. Bapak yang sama yang memberikan es krim, Bapak yang sama yang bisa mengambil itu daripadanya. Iya nggak sih? Saudara pikir Bapak nggak bisa ambil, jangankan Tuhan ambil duit kita, ambil hidup kita aja dia bisa. Hei, kita kadang-kadang suka lupa kalau Tuhan tuh bisa ngambil hidup kita. Loh, Bapak yang sama yang berikan es krim, Bapak yang sama yang memberikan es krim itu Bapak yang sama punya kuasa untuk mengambil itu daripada anak itu. Poin ketiga, waktu Bapak itu sebetulnya minta es krim, dia gak kepengen es krimnya. Dia punya kok semua buat es krim. Tapi adalah sebuah kebahagiaan bisa berbagi bersama-sama dalam proses kehidupan. Jadi waktu anak itu berikan es krim, bukan es krim yang Bapak minta. Tapi es krim yang minta adalah sharing the moment, happiness moment. Membagi kebahagiaan itu dalam kehidupan, dalam kebersamaan itu membagi kebahagiaan sama-sama. Dan itu kan yang terjadi dalam hidup kita. Betul, kalau semuanya itu milik kita, kalau Tuhan minta kan harusnya kita yang kasih. Benar gak sih? Pastor Arief itu khotbah salah satu yang saya ingat di kebaktian pertama di bulan Juli. Karena dengan banyak pro dan kontra mengenai perpuluhan. Wah, saudara kalau di Instagram itu rame banget. Salah satu anak live group kita, lagi live group kemudian bicara sedikit tentang perpuluhan. Direkam dimasukin ke Instagram. Saya nggak nyadar kayak gitu Instagram, tiba-tiba banyak komen banget. Saya cuma tanya ke dia, emang dimasukin ke apa? Enggak, kok cuma dimasukin ke Instagram. Yang nonton 14.000. Saya bilang itu follower gue nggak nyampe 14.000 rasa. Kenapa dari 14.000? Kayak nggak tahu karena algoritmanya Instagram itu. Dan itu kan banyak banget. Dan Pastor Arief buat saya itu memberikan sebuah guidance buat kita semua. Kalau kita seringkali berkata bahwa perpuluhan itu adalah perjanjian lama, tolong dirobek aja perjanjian lamanya. Nggak usah dibaca. Itu buat saya sebuah peringatan keras. Kalau kita bilang itu ada di perjanjian lama kemudian kita nggak mau lakukan hari ini, wah udah robek aja perjanjian lama. Ini kita nggak robek perjanjian lama. Kalau saudara robek perjanjian lama, saudara rugi banyak. Kehilangan Mazmur Daud nanti juga kan ibaratnya. No, kalau yang semua kita miliki adalah punyanya Tuhan. Kalau setiap kali Tuhan berkati saya Pak. Saya nggak tahu ini masih ada nggak uang ya. Patimura, $1.000. $1.000 Indonesia ini ada 10 Pak. 10.000. Pertanyaan saya, kalau semuanya adalah yang Tuhan punya, walaupun ini hasil kerja keras saya, 10.000 ini punya siapa sebetulnya? Harusnya kan punyanya Tuhan. Betul? Iya. Kalau lihat duit kok kelihatannya matanya seru banget ya kelihatan di sini. Kalau kelihatan di sini lu seru, bagi-bagi duit nih kelihatannya. Enggak bagi-bagi duit, jangan ngarep juga 1.000 dibagi segini banyak gitu ibaratnya. Loh, iya, ini kan punyanya Tuhan. Dan Alkitab kan berkata gini, Tuhan cuma punya bagian 10% perpuluhannya yang dikembalikan ke rumah Tuhan. Dari 100% yang punyanya Tuhan, Tuhan tuh cuma kepengen 10%-nya aja. 1.000-nya aja. Kita kembalikan kepada Tuhan. Karena Alkitab tulis gini, Maleakhi 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai pada berkelimpahan. Loh ini kan punyanya Tuhan. Kalau saya nggak berikan yang 10% 1.000 perak ini kepada Tuhan loh. Saya sama seperti anak yang tadi loh. Yang nggak mengetahui bahwa bapaknya adalah sumber dalam kehidupannya. Kalau Tuhan mau ambil 100, ambil 100. Tapi kan Tuhan cuma minta 10. Karena isu perpuluhan itu bukan masalah jumlah. Bukan masalah 10%, isu perpuluhan itu masalah ketaatan. Wah, Anda berbahaya kalau bicara masalah ketaatan. Dan seringkali, mohon maaf, saya rasa di sini nggak ada. Seringkali kita mencari celah supaya kayak gitu, adalah supaya kita kalau perlu sih nggak usah ngasih perpuluhan persembahan pada Tuhan. Loh Tuhan kan udah kaya, no, isunya bukan untuk memperkaya Tuhan. Isunya adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Yang lucu adalah gini, 10%-nya nggak dikembalikan kepada Tuhan. Anda pegangin 10%, kemudian di saat yang bersamaan Anda sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dong minta 100.000. Ini ada 10.000, Tuhan tolong dong minta 100.000. Yang 10% aja gak pernah dikembaliin. How come kemudian Tuhan akan berikan saudara 100.000? Kalau dengan yang 10% yang ada di tangan aja kita gak pernah berikan itu kepada rumah Tuhan, padahal kan itu punyanya Tuhan. Kalau dia mau kasih 100%, kasih 100% kan, ibaratnya dia bisa ambil kapan, tapi yang 10%-nya gak pernah kita kembalikan kepada Tuhan. Itu sekelumit sedikit aja tentang perpuluhan. Loh, artinya adalah gini. Kalau saya tahu bahwa saya dalam hubungan saya dengan Tuhan adalah saya sangat dalam persekutuan dalam hubungan saya dengan Tuhan, semakin dalam hubungan saya dengan Tuhan,
kemudian menyadari bahwa semuanya adalah anugerahnya Tuhan, semua adalah pemberiannya Tuhan, saya nggak memberikan kepada Tuhan supaya saya mendapatkan berkatnya Tuhan loh. Saya nggak beri persembahan, saya nggak bayar persembahan untuk mendapatkan berkatnya Tuhan. No, kalau gitu Tuhan sama kayak mesin penggandaan uang dong. Kasih 10.000 baliknya 1 juta. Iya kan, berapa banyak yang lagi ketipu? Enggak, jangan usah ngaku lah ibaratnya. Loh kalau saudara masukin 100.000 dapat 1 juta, enggak. Saya enggak memberi persembahan supaya saya diberkati. Enggak, saya memberi persembahan karena saya udah diberkati. Beda loh ini. Saya nggak kemudian seperti Tuhan tuh datang nggak? Saya lupa berapa tahun lalu kan ada toko itu yang bisa ngegandain duit kan tiba-tiba dikasih 100.000, tiba-tiba langsung banyak jadi 1 juta. Saya nggak memberi kepada Tuhan supaya saya mendapatkan berkat Tuhan seperti orang mancing. Saya kasih ikan tongkol supaya dapat ikan tuna. No. Saya memberi kepada Tuhan, justru saya sudah diberkati Tuhan sampai dengan hari ini. Saya nggak memberi untuk mendapatkan, saya memberi karena saya udah diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda tahu dalam perjalanan saudara dengan Tuhan, kita begitu sangat hebat dikasihi oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan selama, ya sebut umur Bapak Ibu 40 tahun sekian. Bagaimana kita bisa melihat, kemudian kita flashback ke belakang, Tuhan udah tolong kita sampai saat ini. Memberi kepada Tuhan itu bukan karena kita untuk mendapatkan berkatnya Tuhan, tapi memberi karena saya bersyukur. Tuhan udah berkati, tolong pulihkan saya, pulihkan keluarga, berkati keluarga, semuanya dia udah lakukan. Jadi pemberian yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan berkatnya Tuhan, tapi pemberian yang kita lakukan karena kita udah diberkatin oleh Tuhan. Perkara lain nanti Tuhan akan memberkati, itu bonus yang datang daripada Tuhan. Kalau 10% itu gak pernah dilepasin buat Tuhan, 100% yang kita pegang ini akan selalu kekurangan. Waktu 10% apa yang menjadi bagian Tuhan itu diletakkan di tangannya Tuhan. Saya udah pernah bagi ini berapa tahun yang lalu. 90% yang ada ini Pak, ada tangannya Tuhan di sini. Dan yang 90% ini saya yakin, sangat-sangat yakin Tuhan sanggup cukupin semua kebutuhan saya dan saudara. Yang dibutuhkan kan adalah ketaatan. Yang dibutuhkan karena kita percaya, apakah saudara percaya Bapak adalah Bapak yang pernah Tuhan kekurangan duit enggak sih? Enggak, karena enggak pernah dengar pengumuman Tuhan kekurangan duit kan. Pernah Tuhan kekurangan berkat? Enggak. Dia mah tetap Tuhan. Mau dunia gonjang ganjing, saham naik turun, emas mau kayak gimana, enggak peduli. Tuhan kita mah enggak tergoncangkan. Kalau kita punya personal relationship dengan dia dan sedemikian dalam, kemudian kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah dianugerahkan daripada Tuhan. Memberi harusnya enggak perlu lagi diperintah, memberi harusnya enggak perlu lagi dipaksakan, memberi harusnya adalah enggak perlu lagi untuk kemudian apalagi diancam-ancam. Saudara tahu waktu Tuhan beri perintah buat Adam dan Hawa? Semua pohon dalam taman ini makan, gak apa-apa. Tapi ada satu pohon kehidupan. Pengetahuan yang baik dan yang buruk kamu gak boleh makan. Ada ribuan pohon di Taman Eden. Boleh mau makan buahnya, mau dijadiin rujak, mau dijadiin rujak bebek, mau dijadiin pecel. Gak peduli, makan. Tapi satu pohon itu jangan dimakan, itu punyanya Tuhan. Pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Yang dimakan yang apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk sama loh. Kalau saudara keep ini. Alkitab tadi kita baca Malaki pasal yang 3, Alkitab berkata nih, kamu menipu aku kata Tuhan kalau kamu gak bawa persepuluhan. Itu kata bahasa Inggrisnya gak enak. You rob me katanya. Engkau merampok Tuhan, merampok aku. Loh kok bisa merampok Tuhan sih? Pengertiannya itu adalah kalau kita tahan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, kita sedang merampok haknya Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Waktu Alkitab berkata bahwa kita merampok Tuhan dengan mengkeep yang 10% atau persembahan kita kepada Tuhan, kita sedang merampok kesempatan haknya Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Itu sebabnya, itu isunya adalah isu mengenai ketaatan. Seringkali adalah yang terjadi dalam hidup kan begini, saya menyadari itu saya adalah ya. Kalau itu berkaitan dengan kepentingan kita, kalau itu berkaitan dengan kesenangan kita akan menjadi orang yang sangat generous. Ya, iya dong. Kalau saudara pergi ke mall, pergi ke pasar, ada tulisannya sale, pisang gitu, sale gitu ya, lagi diskon. Kan iya, saudara mikir nggak? Bapak Ibu mikir? Enggak lah, ambil aja. Wah, apalagi ini yang kita udah nanti-nantikan selama 3 bulan. Sale-nya bisa 50-70%. Itu kan sale yang bagus saya pikir kan. Saudara kan pilih ada datang kemudian kan nggak mikir lagi. Makanya kan waktu dulu ada salah satu sendal buat sale sampai 70%. Rebutan sampai satu mall keluar mall antriannya. Ketika dia beli sampai di rumah sendalnya dua-duanya kiri. Gak ada kanannya. Lupa ternyata kenapa saking hebohnya belanja. Lupa ini kiri kanan yang penting gua comot aja. Ada yang warnanya beda. Ada yang size-nya beda. Iya kayak begitu kan. Kalau itu berkaitan dengan kepentingan kita sendiri kan kita gak pernah mikir.
Tapi coba kalau bisa, kita mau kasih persembahan nanti buat The Gideons atau kita mau buat misi kemana. Kita selalu bilang senggol kiri kanan, kita perlu 2 puasa 40 hari 40 malam. Kalau nggak 40 hari 40 malam nggak ada jawaban, kita tambah 60 hari 60 malam. Ibaratnya kenapa? Nggak berhubungan dengan kesenangan saya. Iya. Saudara alamin? Ya? Atau cuma saya doang? Itu gue banget masalahnya. Ya itu saya banget. Saudara nggak ngalamin? Nggak ngaku mungkin kelihatannya ya, nggak ngalamin. Tapi itu kan yang terjadi. Tapi personal relationship dengan Tuhan itu yang akan membukakan pemikiran, akan mengubahkan karakter kita kepada Tuhan. Sebetulnya banyak orang juga yang pengen memberi. Ya, banyak orang yang kepengen memberi juga, banyak orang yang kepengen ngasih juga, bayar perpuluhannya juga. Tapi di satu sisi adalah dibutuhkan 2 kaki untuk hidup, untuk melangkah. Dibutuhkan 2 sayap untuk terbang, ya. Kemudian di satu kaki yang disebut dalam untuk melangkah disebut dengan generosity, tapi di satu kaki yang lain disebut dengan stewardship, penata layanan. Bagaimana saudara mengelola keuangan saudara dengan baik. 10%-nya kita kepengen, banyak orang kepengen untuk beri perpuluhan, bayar perpuluhan, tapi nggak pernah sanggup untuk beri perpuluhan. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena itu dia tadi. Kalau saudara karena dihitung-hitung adalah kurang, kalau dihitung-hitung nggak pernah cukup. Nah, untuk melangkah dalam kehidupan, satu kaki disebut generosity, satu kaki disebut dengan stewardship. Bagaimana kita mengelola apa yang ada di tangan kita. Alkitab tulis begini di Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kalau saudara dikasih uang 10.000 seperti kayak gini, kemudian saya kepengen bayar perpuluhan sih Tuhan. Tapi tolong, saya berdoa Tuhan tolong biar kasih saya 100.000 untuk saya lakukan perpuluhan. Untuk saya bisa bayar perpuluhan. Dan lebih mudah mana? Mengelola apa yang ada di tangan atau berdoa minta Tuhan memberkati saudara 100.000. Lebih gampang mengelola yang ada di tangan, betul? Iya. Jadi 2 sisi itu yang gak boleh lupa juga. Benar, di satu sisi kita generosity buat orang, tapi di satu sisi juga kita perlu setia dalam perkara yang kecil. Buat prioritas, buat ya kalau bicara mengenai keuangan atau bicara mengenai waktu, buat prioritas juga buat keuangan kita. Karena ini loh, bagaimana kita mengelola 10.000 yang ada di tangan. Itu sangat menentukan apakah Tuhan akan mempercayakan 100.000 yang akan dia berikan di masa yang akan datang. Lagi sekali, bagaimana saya bisa mengelola 10.000 ini yang ada di tangan saya hari ini. Itu sangat menentukan apakah Tuhan akan memberikan 100.000 di hari yang akan datang. Kalau kita nggak setia dengan apa yang kita punya hari ini, bagaimana Tuhan akan setia dengan perkara yang besar di masa yang akan datang. Itu intinya, masuk dalam sebuah personal relationship dengan Tuhan, dengan sebuah hubungan dengan Tuhan, keluar sifat kemurahan hati. Tapi generosity harus selalu berbarengan dengan stewardship. Lukas pasal 16 tadi ayat yang ke-10. Dan yang poin terakhir adalah gini ternyata. Salah satu penelitian di Zurich menemukan, ternyata kemurahan hati itu sangat memiliki peranan buat kebahagiaan seseorang. Salah satu di Universitas of Zurich di Juli 16 2017 saya bacain, mengadakan sebuah survei. Bagaimana orang yang generous itu ternyata adalah orang yang lebih bahagia dibanding orang yang tidak generous. Profesor Tolbert dari University of Zurich membuat 2 tes pada 2 kelompok orang. Yang satu dikasih $100 selama 1 bulan untuk membelikan sesuatu buat orang lain, yang satu lagi dikasih $100 untuk pakai buat kepentingan mereka sendiri. Dalam 1 bulan kemudian dua-duanya dites. Dua-duanya dites bukan sekedar dites masukin ke laboratorium, dites pakai MRI. Kalau Bapak Ibu pernah check up pakai MRI, dimasukin ke tube itu kalau nggak salah, kayak lubang gitu di dalam, dites bagian otaknya. Ditemukan adalah gini, orang yang generous buat orang lain adalah a lot of happier dan orang yang menghabiskan uangnya buat kepentingannya sendiri. Saya menemukan dalam perenungan Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 berkata gini Salomo, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya. Loh, orang yang murah hati kan harusnya berbuat baik kepada orang lain kan? Tapi Alkitab Salomo tulis ribuan tahun yang lalu dan dia udah tahu. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Isu mengenai perpuluhan, isu mengenai memberi persembahan, itu bukan sekedar buat orang lain. Itu akan memberi keuntungan buat yang memberi.
Karena Alkitab berkata gini, lebih baik memberi daripada menerima. Tuhan Yesus tahu adalah keuntungan, jauh lebih menguntungkan bagi orang yang memberi daripada yang menerima. Karena yang memberi mendapat kebahagiaan daripada Tuhan. 2 bulan ini kita udah berbicara mengenai giving and generosity, it is time untuk dilakukan. Karena apa yang kita lakukan yang membuat perubahan dalam kehidupan. Saya tutup dengan sebuah tulisan daripada Cornelius Wing, tulis beberapa, dia sharing di satu seminar 3 tahun lalu, sementara saya berbicara, saya ngikutin gitu ya. Dia bilang di seminar para businessman, di seminar para entrepreneur yang ada, dia bilang berikan alasan kenapa Tuhan harus memberkati kita. Pertanyaan perenungan, berikan alasan kenapa Tuhan harus memberkati saya. Saudara tahu ini keran kan? Saya tadi minjem, terima kasih keran. Kalau saudara tahu keran, keran itu kalau di terminologi definisinya adalah tempat untuk mengalirkan air. Betul nggak? Nggak pernah ada disebut keran itu tempat menampung air. Nggak pernah, ember, iya. Keran itu adalah tempat untuk mengalirkan air. Nah hidup kita yang Tuhan mau adalah seperti keran. Mengalirkan air bagi orang lain. Loh, saya suka bahasa Indonesia itu ada satu istilah yang disebut dengan terima kasih. Iya gak sih? Terima, kalau dikasih apa-apa diajarin terima kasih. Bilang terima kasih. Pengertian pertama terima kasih, saya terima. Kasihnya kamu buat saya terima. Tapi pengertian yang kedua yang saya kemudian berpikir terima kasih adalah terima kasih. Saudara terima kasih. Coba sama-sama kita menghirup napas 1, 2, 3. Terus napas-napas, tolong tahan 2 jam. Kita akan ada di BMC dan rumah sakit lainnya kalau 2 jam. Loh hidup artinya begini kan, kita apa yang kita tarik kemudian harus kita keluarin. Apa yang kita makan akan keluar dengan energi, dengan keringat dan yang lain-lainnya. Hidup itu udah didesain Tuhan untuk seperti kayak begitu. Hey, seperti kita menarik nafas harus dikeluarin, seperti kita makan juga ada yang keluar dari tenaga dan yang lain-lainnya. Hidup jadi murah hati itu bukan sekedar sebuah paksaan, perintah dan pilihan. Murah hati adalah sebuah gaya hidup kerajaan sorga. Kalau kita datang ke gereja hanya untuk mementingkan keuntungan kita sendiri. Kalau kita datang ke gereja apa yang bagus buat gua, apa yang hebat buat, apa yang enak buat gua. Kalau kita cuma datang ke gereja hanya untuk kepentingan kita sendiri, jangan-jangan kita nggak sedang bergereja, kita sedang berbisnis itu namanya. Kita perlu berkerajaan di kerajaan sorga, Bapaknya murah hati, dan kita juga kemudian menjadi orang, umat yang murah hati. Karena nggak mungkin Bapaknya murah hati, anaknya pelit. Gak mungkin orang tua sama seperti saya dan istri saya kemudian ketika lahir anak saya matanya biru, rambutnya pirang. Gak ada gennya tuh. Jadi apa yang Bapak sedang berikan itu harus diwariskan dengan sebuah hubungan dalam kehidupan kita semua. Tuhan udah mendesain semuanya dalam kehidupan untuk berjalan seperti kayak begitu. Jadi adalah bagian kita untuk melepaskan apa yang perlu kita lepasin. Untuk yang kalau sudah bicara mengenai perpuluhan untuk belajar hari inilah. Mau tunggu sampai kapan lagi, dan juga bicara memberi, beri hari ini. Karena semua yang ada kan punyanya Tuhan. Dan saya harus beritahu loh, promosi saudara di kantor itu datangnya bukan dari bos, itu datang dari Tuhan. Omset, semua jualan rame atau enggaknya itu bukannya datang dari saudara, dari orang lain, itu datang dari Tuhan. Pandemi kemarin tahun 2019-2020 saya selesai dengan akan hal ini. Ada satu usaha yang baru kami buka di 2019 Desember. Kemudian Februari 2020 kemudian tutup. Harus lockdown semuanya. 3 bulan itu baru merasakan bagusnya. Ya udah mulai dikenal orang penjualan, kemudian harus tutup selama hampir 3 bulan kalau nggak salah Pak. Kemudian semua karyawan dirumahin dan kami tetap harus gaji mereka lah, kami pikir harus gaji mereka. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu kemudian saya memutuskan dengan istri ngobrol sama kakak-kakak yang lain. Kita nggak bisa berhenti cuma di sini nih. Kita harus mulai buat sesuatu juga, walaupun semuanya tutup gitu ya. Paling nggak kami nggak banyak Pak, kami cuma siapin setiap hari itu sekitar 20 atau 30 nasi bungkus yang kami bagi, kami beri buat orang-orang yang ada di sekitar sana. Koordinasi dengan kelurahan Pak, kami bantu segini, lagi tutup. Nggak ada pendapatan sama sekali, nggak ada. Saya rasa kita semua sama, nggak punya pendapatan sama sekali, nggak punya. Tapi kami memutuskan it is time, kami sudah cukup diberkati dengan yang Tuhan yang ada bagian kita untuk memberikan buat mereka semua. Hari ini udah hampir 4 tahun Pak. Dan saya udah lihat, kalau bukan karena Tuhan, kami gak ada. Kalau bukan karena Tuhan, itu usaha gak ada. Seringkali ya sepi ada. Tapi ada satu hari kemudian dia, berapa kali kemudian juga rame. Sampai saya tanya ke istri, ini orang-orang datang dari mana sih bisa nongol rame kayak begini gitu. Tapi itu adalah Tuhan. Saudara pikir itu kehebatan sosial media? Wrong, salah. Itu adalah Tuhan.
Kalau kita melakukan bagian kita, kalau kita melepaskan apa yang ada di tangan kita yang menjadi bagiannya Tuhan, Tuhan akan melepaskan apa yang ada di tangan Dia ke dalam tangan saya dan saudara. Itu adalah bagian kita, bagian yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Mari berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat diberkati, bukan karena duit saudara banyak, bukan karena rekening saudara banyak, tapi karena kita memiliki Tuhan yang gak pernah habis dengan kasih-Nya, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, selalu beserta dengan kehidupan kita semua. Mari datang pada Tuhan.